pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di channel Sang Penghujat kali ini untuk membahas mengenai kebenaran Alkitab. Di episode kali ini saya akan menampilkan kelanjutan dari sequel kebohongan Yesus. Jadi apakah Yesus ini seorang pembohong ataukah justru Alkitab ini yang menuliskan kebohongan, sehingga mau tidak mau Yesus sendiri yang dituliskan sebagai pembicara yang berbicara kepada kita dan ditulis di dalam Alkitab kita ini menjadi seorang pembohong. Untuk tema kali ini yang saya tunjukkan kepada Anda mengenai perkataan Yesus yang bohong adalah mengenai Yerusalem. Ini adalah kota yang kudus yang telah ditulis di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Ada apakah dengan Yerusalem ini, dan lantas perkataan Yesus yang mana yang merupakan kebohongan? Mari kita lihat kalimat pernyataan dari Yesus yang tentunya juga telah dikenal bahkan telah dihafal oleh kebanyakan teolog dan juga umat Kristiani, umat Nasrani yang mengerti mengenai kota Yerusalem. Pada perikop tersebut, Anda bisa membacanya nanti di Perjanjian Baru bahwa Yesus pergi ke Yerusalem dan menyatakan bahwa dia akan mengalami kesusahan di sana. Kalimat yang saya tampilkan ini, ayatnya dapat Anda cari sendiri. Ya, anggap saja ini sebagai tugas Anda bagi pemerhati, bagi seorang umat Nasrani untuk bisa mengerti kalimat ini. Kalimat yang dikatakan oleh Yesus, saya akan bacakan bagi Anda. Yang pertama, kalimat itu tertulis demikian. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Nah, ini adalah merupakan pernyataan Yesus ketika dia masuk ke kota Yerusalem. Dan ketika sampai di Yerusalem, Yesus pun memberikan keluhan terhadap kota suci tersebut. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ini merupakan kalimat yang luar biasa dari tokoh yang bernama Yesus ini. Kita tahu bahwa Yesus memberikan nubuatan atas dirinya sendiri bahwa dia akan mengalami kesusahan, akan diadili oleh imam-imam, dan akhirnya dia akan mati. Dan ini keluhan dia terhadap kota Yerusalem tersebut. Perhatikan kalimat yang saya beri warna biru ini. Inilah yang merupakan misteri bagi saya, sehingga saya tergerak untuk berusaha mencari kebenaran dari kalimat tersebut. Yesus mengatakan bahwa tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Kemudian dilanjutkan di kalimat yang lain, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Ini menarik untuk saya, dan kemudian saya tergerak untuk mencari siapakah nabi-nabi yang telah dibunuh di Yerusalem. Perkataan nabi-nabi berarti lebih dari satu, bahkan banyak. Saya berusaha mencari informasi tersebut dari Alkitab itu sendiri, supaya kalimat sola scriptura bahwa hanya Alkitab yang menjelaskan mengenai Alkitab bisa dibuktikan secara nyata. Namun dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, saya kesulitan untuk mendapatkan nabi-nabi
yang dibunuh di Yerusalem. Bahkan saya searching via internet, mencari di Google maupun di YouTube, saya tidak menemukan data mengenai nabi yang dibunuh di Yerusalem. Oh no! Sampai akhirnya karena keingintahuan saya, kalau istilah sekarang kepo, saya benar-benar kepo karena perkataan Yesus. Ini seorang yang dianggap Tuhan, pastinya tidak bohong. Lantas siapakah nabi-nabi tersebut? Dalam penelusuran saya, akhirnya saya menemukan bahwa yang dibunuh di Yerusalem, yang dianggap nabi adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ini adalah situs satu komentar dari umat Muslim, umat Islam. Justru dia memberikan komentar di dalam webnya, blognya dia, bahwa yang mati di Yerusalem adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Yahya ini merupakan nama lain dari Yohanes. Ada sebutan bahwa Yohanes dulunya kita menyebutnya Yahya. Ini menarik untuk saya. Zakaria itu nama yang juga lebih dari satu orang yang memakai nama Zakaria. Lantas Zakaria yang mana? Karena kita tahu bahwa ayah dari Yohanes Pembaptis adalah Zakaria juga. Dan dia seorang imam, bukan seorang nabi. Entah anggapan dari umat Muslim. Jika Zakaria dari Bapak Yohanes Pembaptis ini dianggap sebagai nabi. Yaitu boleh-boleh saja. Namun itu tidak tertulis di Alkitab itu sendiri. Sementara Yahya atau Yohanes, siapakah yang mati? Yohanes yang mana? Kalau kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis dipenggal, apakah itu di Yerusalem? Karena kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis dipenggal gara-gara dia mengkritisi mengenai Herodes dan istrinya, yakni Herodias. Akhirnya kepalanya dipenggal dan itu ada di penjara. Apakah itu di Yerusalem? Nah, ini juga tidak jelas di Alkitab itu sendiri. Sementara jika dikatakan di sini bahwa membunuh nabi-nabi lebih dari satu, ini tidak ada di Alkitab itu sendiri. Dan justru aneh jika umat Muslim memberikan asumsi demikian. Apakah di Quran atau hadis mereka ada? Saya juga tidak tahu. Inilah yang saya anggap sebagai pernyataan perkataan Yesus yang bohong. Karena di Alkitab tidak tertulis sama sekali nabi-nabi yang mati, yang dibunuh di Yerusalem. Namun menariknya begini, apakah ini merupakan satu nubuatan? Satu nubuatan bagi diri Yesus sendiri. Bahwa memang Yesus diadili di Yerusalem oleh imam-imam. Lantas dia mati disalib di Bukit Golgota. Pertanyaan selanjutnya adalah, Bukit Golgota itu masih termasuk di Yerusalem atau tidak? Ini juga menarik untuk direnungkan dan didalami lebih mendalam. Ketika saya menelusuri melalui internet, letak Bukit Golgota disebutkan bahwa di luar tembok kota Yerusalem. Dia terletak di dekat Yerusalem. Jadi bukan di Yerusalemnya sendiri. Jadi Bukit Golgota ini bukit yang di luar dari Yerusalem. Jadi apakah Yesus ini juga menubuatkan bahwa dia akan mati di Yerusalem ini? Menariknya adalah bahwa dia menyebutkan tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Apakah ini diartikan bahwa Yesus telah menubuatkan kematiannya untuk mati di Yerusalem? Kalau kita diberi informasi bahwa Bukit Golgota
letaknya dekat Yerusalem, maka kita dapat mengatakan bahwa Bukit Golgota bukan di Yerusalem. Tapi bisa juga kita beranggapan demikian, sebagaimana posisi saya di kota di Jawa Tengah, di Semarang ini, kita tahu ada Gunung Ungaran. Gunung Ungaran itu letaknya dekat dengan Semarang. Tapi dia tepatnya ada di kota Ungaran, bukan Semarang. Tapi jika dikatakan bahwa Gunung Ungaran di Semarang, ya boleh-boleh saja. Karena memang Gunung Ungaran pun nampak dari kota Semarang. Jika dianggap demikian, juga tidak apa-apa. Yang menjadi suatu perenungan yang luar biasa adalah bahwa Yesus mengatakan pada dirinya sendiri, seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Apakah dia justru mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia seorang nabi? Kalau demikian, maka anggapan umat Muslim benar bahwa Yesus hanyalah seorang nabi. Karena Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Dan nabi itu menunjuk pada dirinya sendiri. Karena di Alkitab yang kita baca ini, saya tidak menemukan nabi yang dibunuh di Yerusalem. Baik dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Bukankah ini sungguh sesuatu yang mencengangkan buat saya ketika saya menelusuri perkataan Yesus sendiri? Ini adalah pengakuan dari dia bahwa dia adalah nabi. Jadi anggapan selama ini bahwa Yesus sebagai Tuhan itu hanyalah perkataan penulis-penulis yang lain. Jika ini pernyataan ini keluar dari Yesus sendiri, maka Yesus mengklaim dirinya seorang nabi, bukan sebagai Tuhan. Tuhan hanyalah satu perenungan, pemikiran dari penulis lain, seperti Yohanes, seperti Paulus. Ini yang mengagungkan Yesus sebagai Tuhan. Sementara di sini tertulis bahwa Yesus menyatakan dirinya nabi. Dan juga kita, kalau Anda membaca dan melihat dengan teliti, pernyataan Yesus ini hanya tercatat di dalam kitab Matius dan kitab Lukas. Tidak ada di Yohanes. Mengapa demikian? Nah, ini Anda harus merenungkan lebih dalam. Inilah yang saya anggap bahwa perkataan Yesus ini merupakan pernyataan yang bohong. Bahwa ada nabi-nabi lebih dari satu yang mati dibunuh di Yerusalem. Sementara pernyataan dia yang lain bahwa seorang nabi tidak semestinya dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Kalau ini mengacu pada dirinya yang dia diadili di Yerusalem, kemudian dia disalib di Bukit Golgota, dan kita beranggapan bahwa Bukit Golgota itu juga dekat Yerusalem, berarti sama dengan di Yerusalem. Dengan demikian Yesus menyatakan dirinya seorang nabi. Bukanlah Tuhan. Sebagaimana yang menjadi keyakinan kita umat Nasrani. Oh no! Apakah ini tidak membuat keyakinan kita goyah? Inilah yang saya temukan. Inilah yang saya bagi Anda semua. Informasi ini ada di Alkitab kita sendiri. Dan ketika saya membaca ini, saya merenungkan, saya mencoba mengkonfirmasi dari Alkitab itu sendiri, tidak saya temukan. Dengan demikian, jika Anda menemukan data-data informasi lain yang mendukung pernyataan Yesus ini, dengan demikian, sola scriptura tidak berlaku karena data informasi yang Anda temukan berasal dari kitab lain, bukan dari Alkitab itu sendiri. Maka sola scriptura hancur. Dengan hancurnya sola scriptura, Alkitab bukan satu-satunya kitab kebenaran. Ada kitab lain juga yang benar. Maka dengan demikian, sola gratia, sola fide juga menjadi bubar. Oh my God!
Lantas, kita sebagai umat Nasrani harus bertindak bagaimana? Inilah yang harus kita renungkan. 3 kebohongan perkataan Yesus telah saya berikan kepada Anda semua. Yang pertama adalah klaim pernyataan Yesus mengenai Bapa di surga yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Sehingga ini juga menimbulkan perdebatan yang cukup alot. Pernyataan kedua adalah mengenai iblis. Ini juga telah merusakkan semua keyakinan yang ada. Untuk itu Anda bisa menyaksikan video saya mengenai kebohongan Yesus yang kedua, yakni mengenai iblis. Telah saya kupas dengan jelas sehingga Anda pun bisa mengerti. Dan pernyataan Yesus yang ketiga adalah mengenai Yerusalem. Ketiga-tiganya telah merusakkan keyakinan saya bahwa Alkitab merupakan kitab yang benar-benar sola scriptura. Bagi saya tidak demikian. Alkitab kita penuh dengan kebohongan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, keyakinan kita terhadap adanya Tuhan Sang Khalik pencipta alam semesta yang luar biasa, yang mencintai kita, melindungi kita, menolong kita, memberkati kita dengan segala segudang predikat yang manusia berikan kepada Dia, tidak hanya termuat di dalam buku yang kita sebut Alkitab. Tuhan di luar jangkauan kita. Jadi, apa yang kita baca di Alkitab hanyalah merupakan satu titik dari kedahsyatan Tuhan itu sendiri. Semoga apa yang telah saya paparkan kepada Anda ini dapat Anda renungkan. Anda gumuli keyakinan Anda selama ini. Apakah benar bahwa Alkitab kita satu-satunya buku kebenaran itu? Jika saya tampilkan kebohongan-kebohongan yang ada, jelas dengan tegas Alkitab memuat kebohongan dan bukan buku kebenaran. Sekian dulu apa yang telah saya berikan kepada Anda di video kali ini. Semoga Anda bertambah cerdas, mengerti. Jika Anda bergumul dengan keyakinan Anda dan Anda merasa tersakiti, silakan kirim komentar Anda di bawah ini, karena saya pun mengalami kesakitan seperti yang Anda alami. Terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat kali ini. Shalom.